Chief? Man, I thought we had a deal. So I guess it's time you headed on. That'd be great. That's why I'm here. Let's not do that. Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Rebel Ridge. Film ini menceritakan tentang seorang mantan marinir ahli senjata dan juga ahli dalam pertarungan jarak dekat yang datang ke kota kecil dengan tujuan sederhana, yaitu menebus sepupunya dari penjara dengan uang jaminan. Namun rencananya berantakan ketika pihak kepolisian setempat secara sepihak menyita uang tabungannya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Terry Richman yang sedang bersepeda sembari menikmati musik kesukaannya. Namun ketika dia menikmati perjalanannya, tanpa diduga di tengah perjalanannya itu Terry ditabrak oleh mobil seorang kepolisian yang langsung menangkapnya. Atas laporan tersebut muncul seorang polisi lain yang juga menangkapnya serta menggeledah Terry tanpa sebab yang jelas. Come on, get up. Disitulah kedua polisi itu menemukan sekantung uang yang disimpan Terry di dalam tas yang dia bawa. Setelah ditanyakan lebih lanjut, kedua polisi itu mendapati kalau semua uang yang Terry bawa senilai lebih dari $36.000 untuk jaminan sepupu Terry yang kini sedang berada di dalam penjara atas tuduhan jual beli narkoba. What's he in for? Possession. You delivering it? Yes. Somebody else? A lot of cash you got on you. Mengetahui hal tersebut, kedua polisi yang bernama Evan Marston dan juga Stefan justru menyita semua uang yang dibawa Terry. Itu semua dikarenakan pihak kepolisian yang menyimpulkan kalau uang yang Terry bawa adalah uang hasil penjualan narkoba. Meskipun Terry telah menjelaskan kalau semua uang itu hasil menjual mobil miliknya ditambah uang dari pamannya yang membuka restoran Chinese Percival, namun kedua polisi di hadapan Terry ini tetap menyita semua uang yang Terry bawa. Now, we're gonna hold on to this money. The traffic violation will let you off the warning. Agar Terry menjelaskan situasi tersebut, Evan memberikan sebuah surat pada Terry untuk diserahkan di balai kota. You need us to call you an ambulance? No. All right, you're free to go. Beberapa waktu kemudian setibanya di balai kota, Terry segera menghampiri seorang panitera di sana yang bernama Elliot. Melihat Terry tidak membawa uang dan hanya memberikan sebuah surat dari kepolisian tadi. Di situ Elliot menyarankan Terry untuk pulang dan kembali jika Terry sudah mendapatkan uang. Without any money? Help me out here. You've come to pose bail. Terry yang tidak terima dengan keputusan Elliot. Dia pun protes dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk bisa membebaskan sepupunya. Di situ Elliot yang seakan-akan tahu situasi yang sedang dialami oleh Terry, justru tetap menyuruh Terry untuk membawa uangnya. Di tengah percakapan mereka, muncul seorang wanita sekaligus asisten Elliot yang bernama Summer yang mengatakan pada Elliot kalau dia akan mengantarkan Terry keluar dari tempat itu. You gotta get to a picnic. I'll walk him out. I'm Summer. Di sebuah restoran cepat saji, Summer mengatakan kalau sudah biasa pihak kepolisian di wilayah itu mengambil uang atau barang berharga milik seseorang yang dicurigai mereka. Bahkan Komandan Polisi Selby Spring berhak menyimpan sitaan anak buahnya untuk pengelolaan dana. But that'll take you most of a year and cost you twice what you're owed. Okay, but you can help me get it back. No. Belum juga pembicaraan mereka usai, Summer yang melihat beberapa polisi mulai memasuki restoran tersebut mengajak Terry untuk keluar. Can't talk smack. Kemudian Summer mengatakan kalau mereka tidak bisa berbuat banyak karena komplotan komandan itu berada di mana-mana atas kekuasaannya. Dalam beberapa gugatan perdata terakhir pihak kepolisian di sana dapat memenangkan persidangan. What's he in for? Misdemeanor possession. Chief has more allies than he used to.
Karena waktu transfer para tahanan akan dilakukan beberapa hari lagi, Summer mengatakan kalau Terry masih mempunyai waktu untuk membebaskan sepupunya karena mereka tidak bisa melakukan apapun selain memberikan uang yang Elliot minta. Can you get more money? Think so. Gotta make a call. Beberapa waktu kemudian terlihat Terry kini menghubungi pamannya yang bernama Mr. Liu sekaligus pemilik restoran Chinese Percival. Lalu di situ Mr. Liu yang mengetahui kalau Terry butuh uang sekitar $10.000 hanya dalam waktu 3 hari ke depan. Sedikit keberatan karena di tempat Terry hanya ada kantor pos saja. Karena wesel jumlah pengirimannya dibatasi hanya $1.000 saja setiap harinya. Mr. Liu lalu menyuruh Terry untuk mencari beberapa kantor pos lagi dan mengirimkan kode tersebut pada anak buah Mr. Liu. Malam harinya Terry yang sedang sendirian mencoba untuk mengecek lokasi kantor polisi Selby Springs berada. Untungnya sebelum baterai ponsel milik Terry habis, Terry sudah mengetahui lokasi kantor polisi itu. 6 jam kemudian terlihat Terry kini sudah berada di kantor polisi tersebut untuk melaporkan kejadian yang tempo hari lalu dia alami pada seorang petugas kepolisian di sana yang bernama Jessica Sims. Sembari mengecas ponsel miliknya, Terry menceritakan kalau dia tempo lalu dirampok oleh oknum kepolisian Selby Springs. Mengetahui kalau laporan perampokan itu dilakukan oleh teman-temannya, Jessica segera mengakhiri percakapan mereka dan memberitahukan hal itu pada Lan yang baru tiba di sana. Mendengar laporan dari Jessica, Lan segera menghampiri Terry dan menyuruhnya untuk keluar dari kantor kepolisian sebelum situasi semakin memanas. Komandan kepolisian Selby Springs yang bernama Sandy Borney mencoba menjelaskan situasi yang dia alami pada Terry. There is no doubt in my mind that you were the subject of it. I was briefed on this matter yesterday. Mengetahui kalau Terry diam-diam merekam percakapan mereka, Sandy menyuruh Terry untuk mematikan ponselnya. Sandy yang merasa tidak bisa mengembalikan uang milik Terry pun kemudian menyerahkan selembaran kertas yang berisi bukti kalau Terry telah menjual mobil truk miliknya. Where it was from and what it was for. Agar saudaranya bisa bebas, Terry pun lalu mengajak Sandy untuk bekerja sama, di mana Terry hanya meminta $10.000 saja dan sisa uang miliknya bisa Sandy ambil. Mendengar tawaran tersebut, setelah membuat salinan dari kertas yang diberikan Terry, Sandy menyuruh Terry untuk kembali pada pukul 9 pagi pada hari Senin nanti. You come back here at 9 a.m. on Monday morning. Don't exactly have visiting hours around here, but... Setelah menyelesaikan urusannya, Terry pun tanpa basa-basi langsung pergi dari kantor kepolisian tersebut. Beberapa hari kemudian di hari Senin pagi, tepat pada waktu yang telah ditentukan, Terry segera datang ke kantor kepolisian Selby Springs. Tetapi di situ Sandy berkata kalau Terry terlambat 3 menit karena mobil pengangkut tahanan telah pergi. Agar bisa mengetahui sepupu dari Terry, Sandy pun menyuruh Terry untuk mengejar mobil tahanan dan memberi tanda pada si pengemudi mobil itu. Dengan tergesa-gesa Terry pun mengejar mobil tahanan dan setelah berdekatan dengan mobil tersebut, Terry meneriaki sepupunya yang bernama Mike. Hey, Mike! I don't know who you are. I'm getting you out. Setelah memastikan keadaan Mike, kemudian Terry menggoes sepedanya memberi tanda pada si pengemudi mobil tersebut. Siang harinya Terry dihubungi oleh Mr. Liu yang marah besar pada Terry karena telah melibatkan tempat usahanya. Ternyata Terry dikhianati oleh Sandy dan juga Lan yang justru menggeledah tempat usaha Mr. Liu dan membawa uang simpanan mereka. Mengetahui kalau ini semua adalah perbuatan kepolisian Selby Springs, Mr. Liu menyuruh Terry untuk tetap berhati-hati dan memperbaiki semua yang telah terjadi. I'll make this right, sir. Terry yang bingung lekas menghampiri Summer di balai kota. Kemudian dia langsung meminta Terry untuk membicarakan urusan mereka di luar. Pada kesempatan itulah Summer mengatakan kalau hakim baru saja melihat Summer memeriksa arsip milik Mike. Meskipun Mike baik-baik saja, tetapi Summer menandai beberapa kasus dengan jaminan super tinggi yang juga ditunda. Summer? Merasa ada hal yang janggal karena pelanggaran ringan tidak mungkin dipenjara selama itu. Summer mengatakan kalau dia akan memeriksa semua laporan dan mencetaknya sepulang kerja. Karena mengetahui kalau jalan satu-satunya hanya memberi Elliot $10.000, Terry pun berencana untuk mengambil kembali uang miliknya.
Sementara itu di kantor polisi, Sandy mendapat sebuah laporan dari para anak buahnya tentang identitas dari Terry. Saat akan diperiksa lebih lanjut oleh Jessica, jaringan wifi di sana mengalami gangguan. Let me restart this Wi-Fi. Some shit about his dental work. Tidak lama dari itu, dia melihat Terry muncul di hadapan mereka. Lalu Sandy pun menghampiri Terry yang menunggunya di depan. Chief? Pada kesempatan itulah Terry menagih uang miliknya senilai $10.000. Bukannya menuruti permintaan Terry, Sandy yang sejak awal berkhianat pun tidak mau memberikan apa yang Terry minta. You do not stand in my station in front of my officers. Well, my intentions weren't Straight to offend. to hell with your intentions. Di saat yang sama, Jessica yang sedang memeriksa identitas dari Terry yang sebenarnya tampak kaget karena Terry merupakan seorang ahli sekaligus pelatih bela diri para pasukan khusus militer Amerika. Mengetahui hal tersebut, Lan pun segera menghampiri Terry dan akan memberitahukan Sandy siapa Terry sebenarnya. Here come your peeps. Di situ Terry yang hebat dapat membuat Lan dan Sandy ketar-ketir sembari melucuti semua peluru pistol mereka. Okay, real quick, we're gonna stay cool. Melihat kejadian tersebut, beberapa anak buah Sandy yang ada di situ pun berniat untuk menembak Terry. Terry yang cerdik pun kemudian mengancam Sandy agar memerintahkan semua anak buahnya untuk tetap tenang. Go on now, it's just a dust up. Safety that weapon! Di dalam kantor kepolisian, Terry menyuruh Lan dan juga Sandy untuk duduk sembari diborgol oleh Jessica. Setelah itu, Terry menyuruh Jessica untuk mengantarkannya ke ruang penyimpanan barang bukti karena Terry mempunyai insting kalau uang miliknya ada di sana. Tanpa diduga, selain uang milik Terry, di ruangan tersebut dia melihat banyak sekali senjata otomatis dan uang milik orang lain yang bernasib sama seperti Terry. Cannot take A. Okay. Go ahead. Terry yang sudah mendapat uang yang dia inginkan kemudian menyuruh Jessica untuk seolah-olah menangkapnya dan membawanya pergi dari tempat itu. Hey, thanks for that. Jessica yang ketakutan pun seketika menuruti permintaan Terry dan untungnya para petugas kepolisian yang berpapasan di perjalanan dengan mereka tidak menyadari hal tersebut. I'm okay. You're okay. Setibanya di tempat yang ditunjukkan oleh Terry, Jessica disuruh oleh Terry untuk melaporkan kejadian yang baru saja dia alami. Hal itu dikarenakan Terry yang merasa bahwa dirinya telah bersalah dan berniat untuk menyerahkan diri setelah memberi uang pada Elliot. Sorry. Saat di balik kota, Terry segera menyerahkan uang $10.000 yang baru saja dia dapatkan pada Summer untuk dihitung kembali oleh Elliot. Agar urusan Terry cepat berakhir, Summer pun kemudian meminta tanda tangan dari hakim. Tidak lama dari itu, setelah hakim mau menandatangani surat dari Summer dan Elliot juga sudah menerima uang tersebut, secara mengejutkan muncul beberapa kepolisian yang langsung menangkap Elliot. Chief, I said. Don't hurt him! Beberapa waktu kemudian Terry yang tersadar mendapati bahwa dirinya sedang diperiksa di ruang bawah tanah. Setelah memastikan bahwa keadaan Terry baik-baik saja, Evan pun lekas membawa Terry untuk bertemu dengan Sandy. Confirm which one. Ketika dalam perjalanan Sandy menyesali perbuatannya yang telah mengkhianati Terry. Karena jika Sandy dan kelompoknya tahu siapa Terry yang sebenarnya, mereka tidak akan mau bermain-main dengan Terry. I'd known who you were, maybe it wouldn't have. Today should have never happened. Sesampainya di lokasi, bukannya dibawa ke persidangan. Sandy yang ketakutan membawa Terry ke depan sebuah rumah sakit yang jaraknya terletak cukup jauh. Di sana Sandy mengembalikan sisa uang milik Terry yang telah dia ambil karena ternyata maksud Sandy membawa Terry ke rumah sakit tersebut dan mengembalikan semua uangnya karena sepupu Terry yaitu Mike ini sedang dievakuasi dan akan diantarkan ke tempat itu. Hal itu pun sontak membuat Terry kaget. Sebab dari informasi yang disampaikan Sandy, Mike mengalami beberapa luka tusuk di tubuhnya. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Sandy menyuruh Terry untuk bersabar dan harus menuruti kesepakatan yang dia berikan. What is this? Kemudian Sandy pun menjelaskan bahwa Terry harus menerima semua uangnya dan simpati terdalam dari kepolisian Selby Springs atas kelalaian mereka atau Terry harus dipenjara selama kurang lebih 30 tahun. Jika Terry mau mengambil kesepakatannya yang pertama, Terry harus segera pergi jauh dari wilayah tersebut. Dan jika Terry terlihat kembali ke wilayah itu, Sandy dan anak buahnya tidak segan-segan akan memburu Terry.
Dengan berat hati karena tidak ada pilihan lain, Terry pun memilih untuk pilihan yang pertama diberikan oleh Sandy. Tidak berselang lama setelah kepergian Sandy dan juga Evan, terlihat sebuah helikopter yang akan membawanya dan Mike telah tiba. Secara mengejutkan karena luka-luka yang didapat Mike cukup parah, Mike harus tewas sebelum mendapat perawatan medis. Beberapa waktu kemudian karena Terry telah mengambil kesepakatan dari Sandy sebelumnya, dia harus segera pergi sejauh mungkin dari kota itu. Lalu terlihat anak buah Sandy terus mengikuti laju mobil yang dikemudikan Summer. I was think. He's smart. No way he just lets me go. Di tengah perjalanan, Summer yang telah mencetak beberapa berkas kasus yang dia curigai tentang polisi kemudian memberikan berkas tersebut pada Terry. Tetapi di situ Terry yang emosi pun sontak menolak untuk menelusuri berkas itu karena percuma sebab Mike telah meninggal. Have When any? we cross to the next town, we should get some food. Setelah memastikan kalau Summer dan Terry pergi dari wilayah, kepolisian Selby Spring putar arah dan segera kembali ke kantor. Beberapa waktu kemudian, Terry akhirnya tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh Sandy sebelumnya untuk mengambil truk yang sebelumnya dia jual. Sebelum berpisah dengan Summer, Terry memberikan nomor telepon padanya. Yeah, for the dually. Summer ketika malam harinya, tanpa diduga Summer mendapati bahwa dirinya baru saja disuntik narkoba oleh beberapa orang misterius. Menyadari kalau semua ini adalah perbuatan anak buah Sandy, Summer pun segera menghubungi Terry. Terry, I'm in trouble. Terry yang mendengar hal itu pun segera bergegas pergi untuk kembali mengecek Summer di kediamannya. Setibanya di sana, Terry yang khawatir dengan keadaan Summer. Dia menemukan Summer sedang berada di bak kamar mandi. Pada kesempatan itu, Summer menjelaskan kalau dia tidak bisa memeriksa keadaannya ke rumah sakit. Karena jika hal itu terjadi, Summer yang ingin mengambil hak asuh anaknya yang kini hidup bersama mantan suaminya tidak bisa karena terhalang oleh Summer yang mengkonsumsi zat-zat psikotropika. I'll tell my little girl. I'll never get back custody. You an almost doctor Oh, too. fucking no, Terry. Di situ diketahui bahwa Summer sebelumnya merupakan pecandu narkoba yang membuat mantan suami Summer menceraikannya. Dengan itu, hak asuh anak jatuh pada mantan suami Summer demi bisa kembali mendapatkan anaknya. Summer berjuang keras agar terhindar dari narkoba. Melihat pengorbanan Summer, hakim yang kasihan dengan Summer pun kemudian mempekerjakannya di balai kota. All this talk of defending myself. Karena dirinya tidak mau dicurigai, Summer pun terpaksa harus berangkat kerja dalam keadaan mabuk akibat pengaruh suntikan narkoba tersebut. Setelah memastikan kalau Summer baik-baik saja, Terry segera pergi meninggalkan kota itu. Oh, hey. Supposed to go see the judge first thing? Secara mengejutkan atas laporan dari anak buah Sandy, hakim menyuruh Summer untuk melakukan tes urin agar memastikan Summer mengkonsumsi narkoba atau tidak. Dengan berat hati karena mau bagaimana lagi, Summer pun menjalani tes urin. Beberapa jam kemudian Terry yang ketahuan oleh para anak buah Sandy pun diperintahkan untuk menepikan mobilnya. Dengan perasaan was-was, Terry pun memeriksa keadaan sekitar dan melihat kalau dirinya telah terkepung. Saat Lan menghampiri Terry dan mengingatkan kesepakatannya dengan Sandy yang telah dilanggar oleh Terry. Tanpa diduga, Lan justru menembak Terry. Untung saja Terry yang hebat bisa membalikan keadaan dan melumpuhkan Lan yang terus-menerus berusaha untuk menangkapnya. Kemudian setelah itu Terry berusaha untuk kabur melarikan diri dari kejaran para kepolisian. Sementara di sisi lain, Summer dihampiri oleh anak buah Sandy yang memperingatkannya untuk pergi jauh dari kota itu dan jangan pernah menghubungi Terry lagi. Terry yang berhasil lolos dari kejaran pihak kepolisian pun sontak kembali melanjutkan perjalanannya dan menghubungi Summer. Mengetahui kalau baru saja Summer dihampiri oleh salah satu anak buah Sandy, Terry pun menyuruh Summer datang ke restoran Mr. Liu. Beberapa saat kemudian Summer yang baru tiba di restoran tersebut diajak untuk memasuki suatu ruangan yang di dalamnya sudah terdapat Mr. Liu yang sedang mengobati Terry. Hi. Are you shot? Yeah.
Dari percakapan mereka diketahui kalau Mr. Liu merupakan mantan petugas medis lapangan pasukan Korea. Setelah mengobati Terry, Mr. Liu menyuruh Summer dan Terry untuk beristirahat sejenak dan menikmati hangatnya sup yang telah disediakan. Pada kesempatan itulah Terry menjelaskan rasa kekecewaannya pada Sandy yang telah berkhianat karena tidak menepati janjinya. Sebenarnya Terry tadinya sudah mengikhlaskan kepergian Mike dan akan pergi jauh dari kota itu. Akan tetapi melihat tingkah laku Lan barusan, kemarahan Terry menjadi tidak terbendung dan kini dia berencana untuk balas dendam. Wait a fire. What about taking fuel away from the fire? Untuk itu, Terry dan Summer terlebih dulu pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari berkas-berkas rahasia milik kepolisian Selby Spring yang disembunyikan di sana. Akan tetapi sebelum semua itu terjadi, mereka berdua menghampiri Elliot di kediamannya. Di situ Summer menjelaskan semua kebusukan kelompok Sandy yang memanipulasi berkas-berkas agar para tahanan dihukum seberat mungkin dan hal itu membuat kepolisian Selby Springs mendapat keuntungan besar. Probably didn't dig deep enough. I searched bail records, Setelah mendapat semua informasi, Terry yang awalnya sudah mengikat sang hakim pun melepaskan ikatannya. Lalu sang hakim yang merasa bersalah, dia pun ternyata sudah meminum banyak sekali obat milik istrinya agar mati akibat overdosis. Got no answers from me. around. Did it? It's been quiet ever since. Setelah berhasil meyakinkan Elliot untuk mau membantu mereka, Terry dan juga Summer menghampiri kediaman sang hakim. Di sanalah sang hakim yang sudah tahu maksud kedatangan mereka berdua ke sana meminta maaf dan turut berduka atas kematian sepupu Terry. Terry yang emosi pun kemudian menanyakan kenapa Mike bisa mati seperti itu. Sang hakim yang tahu kalau itu semua perbuatan anak buah Sandy memberitahukan hal itu pada mereka. Semua itu dikarenakan Sandy dan kepolisian Selby Spring yang ingin memperbaiki nama baik mereka dan membangun kota yang awalnya hancur menjadi lebih baik lagi sekaligus membayar hutang. Anything that might put the department in traffic stop goes wrong. Setelah mendapat semua informasi, Terry dan Summer yang awalnya akan mengikat sang hakim pun mengurungkan niatnya. Saat sang hakim yang merasa bersalah akibat kelompok Sandy, dia pun akhirnya terpaksa meminum banyak sekali obat milik istrinya agar tewas akibat overdosis. Beberapa waktu kemudian terlihat Terry dan Summer yang sudah tiba di ruang bawah tanah segera memeriksa keadaan sekitar. Kemudian mereka melihat beberapa anak buah Sandy membakar tempat tersebut yang ingin menghancurkan tempat itu. Untung saja dengan air kelapa yang dia bawa, Summer bisa menghentikan kobaran api yang menjalar ke arah mereka dan kembali pada misi mereka untuk membawa beberapa file-file penting agar bisa menjatuhkan, menjebloskan, dan menghancurkan kelompok Sandy. Where are options? Hold on. Setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, Terry berniat kembali menyalakan api agar tidak dicurigai anak buah Sandy. Di sanalah Summer menyuruh Terry untuk keluar terlebih dulu karena dirinya akan mengambil beberapa berkas penting di ruangan lain. Terry yang terlebih dulu keluar dengan selamat menanti kedatangan Summer yang sedang melakukan tugasnya. Tetapi tidak lama dari itu, sangat disayangkan Summer yang ketahuan ditangkap oleh para kepolisian yang langsung membawanya ke suatu tempat. Terry yang mengikuti mereka dari belakang seketika menabrakkan mobilnya pada seorang petugas yang ada di hadapan Terry. Dengan penuh emosi, Terry pun menghajar si petugas itu dan membuatnya tidak berkutik sama sekali. Terry yang kesal pun kemudian menyuruh si petugas untuk menghubungi Lan dan menceritakan apa yang sedang dia alami. Mengetahui kalau Terry berhasil mengambil file-file rahasia mereka, Lan pun menawarkan kesepakatan untuk menukarkan semua file rahasia tersebut dengan Summer dengan sebuah lokasi bernama Rebel Ridge. Lan pun menyuruh Terry untuk datang besok pagi ke wilayah itu sembari membawa semua file rahasia yang dia curi. Keesokan harinya, terlihat Lan bersama banyak sekali kepolisian anak buah Sandy yang telah tiba di sana yang sedang menunggu kedatangan Terry. Fucking move! Negative. It's McGill. Got 'em all tied up. Tanpa diduga, ternyata itu semua merupakan rencana dari Terry karena Terry sendiri kini berada di kantor kepolisian Selby Spring, berniat untuk menghancurkan gudang barang bukti di kantor mereka. Karena rencananya sudah ketahuan oleh kelompok Sandy, Terry diam-diam menembak Sandy dari belakang dengan peluru karet.
Setelah melumpuhkan Sandy, Terry menyuruh Jessica untuk menyimpan semua file rahasia yang dia dapat untuk diserahkan ke kantor kepolisian pusat. Tidak lama dari itu, terlihat Lan dan beberapa anak buah Sandy tiba di kantor kepolisian Selby Spring. Got this off your boys, though. So we're gonna kill over. And go ahead. Untuk melawan mereka semua, Terry pun mengambil beberapa barang bukti senjata api dan beberapa flashbang. Setelah membakar uang-uang milik kelompok Sandy, Terry yang hendak melawan mereka tiba-tiba diancam oleh Jessica yang langsung membawa Terry ke hadapan teman-temannya. Hands on your head. Except for the weight of my gun. Secara mengejutkan, Jessica yang berpihak pada kelompoknya pun memberikan semua file-file rahasia yang diberikan Terry pada Lan. Tanpa diduga, bukannya menuruti kesepakatan mereka, Lan yang sudah menghancurkan semua file rahasia yang Terry curi dan memperlihatkan Summer yang kini disuntik bius oleh Lan dan tidak berdaya sama sekali. Melihat kejadian barusan saat Lan hendak mengeksekusi Terry, Evan yang merasa tindakan Lan sudah keterlaluan, ia mencoba untuk memperingatkannya. Secara mengejutkan karena Evan yang tidak setuju dengan keputusannya, Lan justru menembak Evan yang merupakan sahabatnya sendiri. Tidak lama kemudian, Sandy muncul ke hadapan mereka dan mengambil senjata milik Evan. Hold on. Di tengah situasi kacau itulah Jessica yang ternyata masih mempunyai file rahasia asli yang diberikan Terry, yang sebenarnya Jessica berpihak pada Terry dan menyuruhnya untuk bertindak. Setelah berhasil mengamankan Evan, Terry pun menyerang kelompok Sandy dengan beberapa flashbang dan bom asap. Agar menambah bukti yang kuat, Evan menyuruh Terry mengemudikan mobil sembari merekam kejadian di hadapannya. Hal itu dilakukan supaya di rekaman tersebut seolah-olah Sandy dan kelompoknya terlihat sedang menyerang petugas kepolisian. Setelah melumpuhkan beberapa petugas kepolisian, Terry mencuri sebuah mobil yang dikemudikan oleh Lan sebelumnya dan mengaktifkan kamera di mobil itu. Tidak lama kemudian, Terry memastikan keadaan Summer baik-baik saja dan menyelamatkan Evan. Lalu Terry pun segera pergi melarikan diri. Lan yang tidak mau Terry kabur, ia pun bersusah payah untuk menangkap Terry. Untungnya di tengah perjalanan Summer yang terbangun dan berhasil menjatuhkan Lan. Atas kejadian barusan, Sandy yang tidak terima dengan perilaku Terry kemudian mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap Terry. Saat Sandy dan para pasukan telah berhasil mengepung mobil yang dikemudikan Terry, secara mengejutkan Jessica dengan nekat menabrak mobil Sandy yang membuatnya tersingkir jauh keluar lintasan agar mereka bisa selamat. Terry berniat membawa Summer dan juga Evan ke rumah sakit yang letaknya di luar wilayah kekuasaan Sandy. Setelah sekian lama melakukan perjalanan yang sangat menegangkan, akhirnya Terry bisa menyelamatkan mereka berdua. Sementara itu di sisi lain terlihat Jessica kini berhasil melumpuhkan Sandy dan menghubungi kantor pusat. Setelah Terry mengambil rekaman dari dalam mobil kepolisian yang tadinya merekam kebejatan kelompok Sandy, Terry tampak sedikit tenang karena tugasnya yang sebentar lagi selesai. Kemudian film pun berakhir.